Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hoyer. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pendapatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu menyebutkan dan menggambarkan masalah teoritis. Yang kedua, menjelaskan pengertian pendapatan. Yang ketiga, menyebut dan menjelaskan karakteristik pendapatan. Yang keempat, menjelaskan landasan pikiran dan kriteria pengakuan pendapatan. Yang kelima, menyebut dan menjelaskan saat pengakuan pendapatan. Yang keenam, menjelaskan pengakuan pendapatan jasa. Dan yang terakhir adalah menjelaskan prosedur pengakuan pendapatan secara teknis. Masalah teoritis tentang pendapatan. Yang pertama itu ada pengertian, apa karakteristiknya. Yang kedua adalah pengakuan, apa kriteria pengakuannya. Yang ketiga adalah saat pengakuan, kapan diakuinya. Dan yang terakhir adalah prosedur pengakuan, apa kegiatan yang memicu pencatatan. Selanjutnya adalah makna yang terkandung dalam berbagai definisi. Yang pertama, pendapatan sebagai aliran masuk aset. Pendapatan sebagai operasi utama atau sentral. Yang ketiga adalah pendapatan sebagai penurunan kewajiban. Yang keempat adalah pendapatan sebagai entitas. Yang kelima adalah pendapatan sebagai produk perusahaan. Yang keenam adalah pendapatan sebagai pertukaran produk. Dan yang ketujuh adalah pendapatan sebagai berbagai nama. Dan yang terakhir adalah pendapatan sebagai kenaikan ekuitas. Selanjutnya adalah pendapatan versus untung. Menurut YAI dan IASC, tidak secara formal membedakan pendapatan dan untung. Pendapatan dan untung dicakupi dalam satu definisi penghasilan atau income. FACB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Pengakuan pendapatan. Itu adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Ada dua konsep penting dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah pembentukan pendapatan, yang kedua adalah realisasi pendapatan. Selanjutnya adalah kriteria pengakuan pendapatan. Dalam kriteria pengakuan pendapatan ada dua. Yang pertama itu adalah telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Yang kedua adalah telah cukup terbentuk atau terhak. Kedua kriteria harus dipenuhi walaupun bobot atau kekritisan untuk keduanya berbeda untuk situasi yang berbeda. Pendapatan baru dapat diakui jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah keterukunan nilai aset. Yang kedua adalah adanya suatu transaksi. Yang ketiga adalah proses penghimpunan secara substansial setelah selesai. Baik, selanjutnya yaitu saat pengakuan pendapatan. Kapan kedua kriteria pengakuan dipenuhi? Berikut berbagai gagasannya. Yang pertama yaitu saat kontrak penjualan disepakati. Kedua, selama proses produksi secara bertahap. Ketiga, produksi selesai. Keempat, saat penjualan. Dan yang terakhir, saat kas terkumpul. Slide selanjutnya yaitu masalah pengakuan saat penjualan. Ada tiga, yaitu yang pertama penjualan dengan perjanjian beli kembali. Kedua, penjualan dengan hak retur. Dan yang ketiga, trade loading dan channel stuffing. Slide selanjutnya yaitu pengakuan pada saat kas terkumpul. Pendapatan diakui untuk suatu periode sebesar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Pada umumnya, barang atau jasa telah dilaksanakan. Ada keraguan yang besar akan kolektibilitas piutang. Untuk kontrak jangka panjang, terjadi salah tanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai atau basis kas. Penjualan dasar tunai biasa dasar akrual. Konsep homogenetis cost dilanggar. Slide selanjutnya yaitu saat pengakuan penjualan jasa. Sejalan dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan perdagangan atau pemanufakturan, berikut adalah pedoman umumnya. Yang pertama, saat jasa dilaksanakan atau dikonsumsi. Kedua, selama proses pelaksanaan secara bertahap.
Ketiga, saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya. Dan yang terakhir, saat kas terkumpul. Slide terakhir yaitu tentang prosedur pengakuan pendapatan. Kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau accounting manual.